Kita bersyukur semata-mata kepadanya karena karunia yang tak terkira ini. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan atau titip persembahkan untuk Nabi dan Rasul yang agung, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menginspirasi Anda semua dari Sabang sampai Merauke, terkhusus Anda yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, lebih khusus lagi untuk sahabat hati, saudara-saudariku di Kabupaten Bulukumba tercinta di 10 kecamatan. Hari ini saya mengajak Anda untuk menyerap inspirasi dari Kepala Kesbangpol Kabupaten Bulukumba, Bapak Andi Ahmad Arfan, SIP MT. Pak Andi Ahmad Arfan, SIP MT, adalah Kepala Kesbangpol Kabupaten Bulukumba dan hari ini akan menginspirasi Anda semua. Saya langsung mengajak Anda berinteraksi dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Arfan, SIP MT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pendengar Radio Cempaka Asri dimanapun berada. Dan kabar Pak Andi Ahmad Arfan hari ini? Alhamdulillah baik. Selalu sehat dalam naungan kasih sayang Allah dan selalu siap mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Sehat dan siap. Saya ingin mengajak masyarakat Bulukumba, Pak Andi Ahmad Arfan, untuk mengenali Bapak lebih dalam. Bapak lahir di mana, bersekolah di mana, dan ayah dan ibu namanya siapa, serta istri dan segenap buah hati. Silakan Pak. Terima kasih. Saya lahir di Bulukumba pada tanggal 12 Desember 1972, 47 tahun yang lalu. Kemudian saya bersekolah SD di SD 199 Kasimpureng, tamat tahun 85. Setamat itu saya bersekolah di pesantren, sempat di Darul Arkam Gombara. Senior saya Imam Samsi Ali, saya kelas 1, beliau kelas 5, kemudian ada Anis Mata, beliau kelas 6 waktu itu. Kemudian sayangnya saya di kelas 3 sakit. Saya keluar, diterima di SMP Muhammadiyah Bulukumba dan tamat di situ. Setamat di situ saya masuk ke SMA 1 Bulukumba, alhamdulillah keterima. Tamat tahun 1991. Jurusan fisika, saya daftar di Unhas, dapat jurusan teknik sipil, alhamdulillah. Tetapi di saat yang bersamaan juga saya lulus di STPDN. Saya lebih memilih sekolah itu karena alasan ekonomi, meringankan beban orang tua. Kebetulan sekolah itu gratis dan alhamdulillah saya tamat tahun 94. Kemudian saya bertugas di Kabupaten Polewali Mamasa selama 10 tahun, 94 sampai 2004. Tetapi selama bertugas di sana tidak sepenuhnya karena ada sekolah di antaranya. Tahun 97 saya masuk Unhas, jurusan politik pemerintahan, tamat tahun 99. Kemudian di tahun 2002 saya kuliah lagi. Saya diterima di jurusan perencanaan kota dan daerah Universitas Gadjah Mada, tamat tahun 2003. Alhamdulillah. Kemudian setelah tamat saya kembali bertugas sebentar di Polmas dan di tahun 2004 saya mengajukan pindah ke kampung halaman ke Bulukumba ini. Saya tugas pertama di PMD, kemudian pindah ke bagian pemerintahan, setelah itu pindah ke Bapeda. Dari Bapeda diangkat jadi Kabak Pertanahan. Kabak Pertanahan pindah menjadi Kepala Kantor Lingkungan Hidup. Di sana saya mengantar kantor menjadi badan. Saya ditunjuk jadi sekretarisnya. Belum dipercaya jadi kepala badan waktu itu. Setelah dari sekretaris Badan Lingkungan Hidup, saya dimutasi lagi ke sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dan di bulan Januari akhir tahun 2019 saya ditunjuk untuk menjadi Kepala Kantor Kesbangpol. Itu karir saya. Kemudian alhamdulillah istri saya 1, anak 2, yang paling tua baru 6 tahun dan yang kedua baru 2 tahun lebih. Itu barangkali sebagai perkenalan awal, Ustaz. Ya, dan sahabat hati, sahabat dunia maya, sebagai Kepala Kesbangpol, tentu Anda termasuk saya bertanya-tanya,
Sebenarnya apa tugas pokok dan fungsi Kesbangpol di Kabupaten Bulukumba tercinta ini? Silakan Pandi Ahmad Arfan. Kesbangpol atau kantor Kesbangpol tepatnya itu adalah salah satu perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Itu bahasa gampangnya. Detailnya, di bidang kesatuan bangsa, kami memberikan pelayanan dan memberikan melaksanakan tugas, terutama misalnya dalam hal deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik. Kemudian kami juga memberikan pelayanan dalam hal pelaporan dan pembinaan ormas. Kami juga membantu dalam memberikan rekomendasi pelaksanaan izin penelitian. Di sisi lain, kami bekerja sama banyak dengan tim-tim, dan terutama sekali kami adalah perpanjangan tangan dari berbagai lembaga negara di tingkat pusat yang tidak punya tangan di daerah. Antara lain misalnya BPIP, Badan Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu Kesbang ujungnya. Kemudian menjadi bagian koordinasi juga misalnya BIN, kemudian BAIS. Kemudian kami juga bermitra dengan imigrasi dalam pengawasan orang asing. Kami punya tim pengawasan orang asing, hanya saja kami punya keterbatasan karena kewenangan orang asing yang kami awasi itu tidak seluruhnya. Terbatas pada peneliti asing, sutradara asing, diplomat asing, itu saja. Sedangkan yang lainnya tidak. Jadi apabila ada orang asing tertentu yang butuh untuk diawasi dan kami tidak punya kewenangan, maka kami berkoordinasi atau bahkan mengundang pihak imigrasi. Karena perlu dipahami, turis atau bule-bule yang cerdas dan tahu aturan itu, kalau kita mau periksa paspornya, itu tidak akan diberikan ke kita. Mereka akan mengatakan Anda bukan imigrasi. Seperti itu permasalahannya. Itu di bidang kesatuan bangsa. Di bidang politik, kami tentu menjadi pembina dari partai politik yang di Bulukumba ini, yang ikut pemilu 14, tetapi yang punya kursi hanya 12. Seperti itu. Kemudian kami juga membantu dalam pembinaan dan pengelolaan bantuan partai politik. Dan di tahun 2021 ini sesuai regulasi, bantuan untuk ormas juga dikelola oleh kantor Kesbangpol. Seperti itu. Terkait kelembagaan, sebenarnya sudah ada Permendagri nomor 11 tahun 2019 yang memerintahkan untuk peningkatan status kantor menjadi badan. Tapi Bulukumba mudah-mudahan segera, karena dari 6 Kesbangpol di Sulsel ini, tinggal Bulukumba dan Toraja yang paling lambat. Yang lain sudah ketok palu, bahkan Sinjai itu sudah hampir setahun diisi. Seperti itu. Mudah-mudahan ini segera terwujud di tahun 2019 ini, sehingga bukan lagi kantor, tapi menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai amanah Permendagri. Terima kasih. Memang Pak, ketika kantor tertentu akan dinaikkan levelnya, maka yang diamanahkan bertugas di kantor itu sebagai kepala tentu orang dengan kualifikasi yang sangat tinggi atau di atas rata-rata, termasuk Bapak di kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba ini. Bukankah Bulukumba adalah kabupaten terluas keempat di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah masyarakat terbanyak keempat juga di Sulawesi Selatan? Maka potensi konflik tentu sangat besar, lebih besar dari kabupaten lain yang lebih kecil dan lebih sedikit penduduknya dibanding di Kabupaten Bulukumba. Berapa jumlah ormas di Kabupaten Bulukumba, Pak? Jumlah ormas di Kabupaten Bulukumba yang melaporkan dirinya, keberadaannya ke kami, itu adalah, kalau bentuknya yayasan itu ada 11, kalau ormas sendiri yang kita kenal umum seperti Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya itu ada 80, sedangkan ormas yang berbentuk LSM itu ada 9. Melalui kesempatan ini juga saya ingin mengajak dan mengingatkan kepada seluruh
pemirsa Radio Cempaka Asri, terutama pengurus ormas, agar selalu melaporkan keberadaannya. Karena ini merupakan amanah regulasi, amanah peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2016, bahwa setiap ormas agar melaporkan keberadaannya ke pemerintah daerah. Tentu pemerintah daerah dalam hal ini kantor Kesbangpol, dengan melampirkan atau menyertakan pengesahan dari pemerintah, kalau itu ormas berbadan hukum dari Kemenkumham, kalau itu ormas tidak berbadan hukum dari Kementerian Dalam Negeri, serta susunan pengurus. Kenapa ini penting? Karena pemerintah daerah, kalau boleh dikatakan, hanya menganggap ada atau hanya mengetahui ormas yang melaporkan keberadaannya. Tidak ada memang ancaman bagi ormas yang tidak melaporkan keberadaannya, tidak ada di regulasi. Tetapi pemerintah daerah hanya akan memberikan fasilitasi kepada ormas yang melaporkan keberadaannya, termasuk akan mengundang dalam pertemuan-pertemuan tertentu ormas yang melaporkan keberadaannya. Kenapa? Karena yang tidak melaporkan seakan-akan kalau bisa dikatakan kami anggap tidak ada, walaupun mereka ada dan tidak bisa kita larang sebenarnya. Itu saja, masalahnya adalah tidak akan mendapatkan fasilitasi dari pemerintah daerah kalau tidak melaporkan. Dan apakah ada hal-hal positif yang diterapkan oleh Kesbangpol Bulukumba untuk mendata dan meminta ormas-ormas yang belum melaporkan diri agar segera melaporkan diri ke Kesbangpol, Pak? Iya. Kami hanya terbatas pada himbauan. Himbauan tertulis maupun ya momen seperti ini kami sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk berbicara, untuk berdialog di radio ini yang kami percaya ini didengarkan di seluruh pelosok Bulukumba, bahkan Indonesia, ya, Pak. bahkan Indonesia, dan tentu sosialisasi dari mulut ke mulut penting juga dan berbagi jaringan. Dan kebetulan alhamdulillah tahun ini ada program USAID Madani yang akan fokus kepada pemberdayaan ormas, peningkatan kapasitas ormas, dan itu kami betul-betul manfaatkan, mengajak, menghimbau seluruh ormas agar melaporkan keberadaannya ke pemerintah daerah. Terkait pilkada yang akan kita gelar tahun ini, Pak, tanggal 9 Desember tahun 2020 ini, apakah Kabupaten Bulukumba dalam pengamatan Pak Andi Ahmad Arfan sebagai kabupaten berzona hijau atau berzona nyaman? Terkait dengan pilkada dan kondisi Bulukumba, kalau saya bahasakan saat ini kita masih sejuk. Kalaupun ada hujan, itu kategori gerimis. Iya. Kemudian memang pilkada yang dilaksanakan kali ini berbeda dengan pilkada atau pemilu yang sebelumnya. Ini dilakukan di tengah pandemi Corona COVID-19. Tentu pilihan ini merupakan pilihan terbaik dari pilihan yang ada. Kenapa? Karena kalau pilkada tidak dilakukan, belum ada kepastian kapan pandemi ini berakhir. Ditunda ke 2021 belum ada kepastian. Vaksinnya saja sampai saat ini belum ada kata pasti. Sehingga pemerintah memilih tanggal 9 Desember. Dan itu tentu melalui pertimbangan yang matang. Antara lain pertimbangan komparasi dengan negara lain. Beberapa negara sukses melaksanakan di tengah pandemi. Dan alhamdulillah sampai saat ini pilkada tidak menjadi klaster baru, khususnya di Bulukumba. Bahkan pemaparan Kepala BNPB pusat dalam rapat analisa evaluasi yang dipimpin Kemenko Polhukam itu menyampaikan bahwa justru di daerah yang melaksanakan pilkada itu ada tren jumlah zona merahnya menurun. Sedangkan di daerah yang tidak pilkada ada tren zona merahnya meningkat. Boleh jadi ini terjadi karena pengawasan sangat ketat di daerah yang melaksanakan pilkada terkait COVID. Anda boleh lihat sekarang pelaksanaan kampanye, tidak ada lagi kampanye akbar. Kemudian pada saat kampanye betul-betul maksimal 50 orang. Kalau tidak, bisa-bisa dibubarkan oleh Bawaslu. Dan kalau kita lihat kampanye pelaksanaannya, itu Bawaslu lebih duluan hadir
orang-orang Bawaslu, Panwas Kecamatan, PPK, di backup oleh petugas keamanan. Kalau jumlahnya 50 orang yang kampanye, yang mengawasi ini hampir mungkin sama jumlahnya dengan yang diawasi. Atau minimal setengahnya, sehingga sangat ketat sekali. Dan alhamdulillah itulah mungkin menjadi salah satu sebab kenapa pilkada terutama kampanye tidak menjadi klaster baru. Kita memang pernah kecolongan pada saat pendaftaran, tapi itu sudah menjadi pelajaran dan alhamdulillah tidak terulang sekarang. Yang kita khawatirkan ke depan ini adalah debat kandidat. Ini pun sudah diwanti-wanti betul. Jangan bawa massa. Ini juga sekaligus menghimbau kepada masyarakat Bulukumba, pendukung-pendukung yang fanatik, jangan ikut kandidat tak kalau mau debat. Cukup di posko atau di rumah masing-masing. Karena bisa ditonton melalui YouTube, melalui jaringan-jaringan yang akan diumumkan nanti. Hari ini tadi kami baru rapat, pada hari Jumat nanti insya Allah akan diumumkan di masjid-masjid di mana kita bisa mengakses pelaksanaan debat pilkada itu. Seperti itu pandangan kami terkait pilkada ini. Kemungkinan juga Pak disiarkan langsung oleh Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba, sehingga bisa disaksikan dan didengarkan secara langsung. Mudah-mudahan Celebes TV yang ditunjuk menjadi pelaksana ini itu ada kerjasama dengan Cempaka Asri, dan mudah-mudahan Cempaka Asri juga terbuka untuk membantu menyebarluaskan pelaksanaan debat kandidat ini sehingga seluruh masyarakat Bulukumba bisa betul-betul mengenal siapa yang akan dipilih. Dan kita berharap pilkada ini akan menghasilkan pemimpin bupati, wakil bupati yang terbaik. Karena perlu dipahami betul oleh seluruh masyarakat pemirsa Radio Cempaka Asri bahwa pemilu yang demokratis dan berkualitas itu hanya bisa terwujud kalau 3 komponen terpenuhi. Yang pertama, ada penyelenggara yang berintegritas. Yang kedua, ada kandidat yang berkualitas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada pemilih yang cerdas. Itu yang penting barangkali. Penyelenggara berintegritas dan kontestan yang berkualitas serta pemilih yang cerdas. Subhanallah. Dan saya meminta Pandi Ahmad Arfan untuk memberitahukan ke masyarakat Bulukumba dan masyarakat Indonesia di bulan berapakah di tahun 2009 Pandi Ahmad Arfan ditugaskan sebagai Kepala Kesbangpol Bulukumba? Saya mulai bertugas di sini setahu saya tanggal 30 Januari 2019. Ya, setahun lebih. Tentu ini tempat tugas yang baru. Setelah berpindah berkali-kali tentu harus segera menyesuaikan, mempelajari berbagai regulasi. Dan di Kesbang ini regulasinya Masya Allah lumayan banyak. Dan seperti informasi yang saya serap Pak Ahmad Arfan tentang keberadaan Bapak sebagai Kepala Kesbangpol di awal 2019 itu, ternyata keadaan di masyarakat sangat-sangat kondusif. Itu mungkin disebabkan salah satunya adalah karena keberadaan Pandi Ahmad Arfan sebagai Kepala Kesbangpol. Saya tak mencoba untuk mengabarkan sesuatu tanpa dasar yang akurat. Saya bertemu dengan lintas kalangan bahwa ternyata salah satu kunci dari kondusivitas di Kabupaten Bulukumba khususnya adalah keberadaan Kesbangpol dan siapa yang mengepalainya. Dan alhamdulillah dalam hampir 2 tahun terakhir Pak, Kabupaten Bulukumba menjadi kabupaten paling kondusif di negeri kita tercinta Indonesia ini. Apa harapan Bapak untuk publik Bulukumba terkait pilkada serentak yang akan kita gelar pada tanggal 9 Desember? Iya. Saya mengingatkan kembali juga kepada seluruh masyarakat bahwa pemilu itu adalah hak konstitusional dan menjadi konsekuensi logis dari pilihan kita untuk memilih sistem demokrasi. Sehingga saya menghimbau seluruhnya pada tanggal 9 Desember ini mari kita gunakan hak pilih kita. Jangan menjadi penonton dalam hal artian menjadi golput. Karena itu berarti kita mengabaikan atau tidak menggunakan hak kita untuk menentukan masa depan daerah kita tercinta ini. Perlu dipahami dan disadari bahwa memang hanya 1 menit di bilik suara itu pada hakikatnya menentukan atau menjadi pilihan
5 tahun kondisi kita ke depan. Pada saat kita mencoblos di bilik suara itu boleh jadi dengan coblosan yang lembut dan lunak, tetapi hasilnya bisa menjadi kasar dan keras kalau kita salah memilih. Oleh karena itu, mari saatnya kita merubah paradigma dari pemilih yang dimobilisasi menjadi pemilih yang mandiri, cerdas, dan memahami betul siapa kandidat yang kita pilih. Juga ingin sekali saya ingatkan juga saat ini bahwa ada regulasi yang berubah, yang berbeda dengan regulasi dengan pemilu sebelumnya. Dengan pilkada ini adalah ancamannya bagi mereka yang melakukan politik uang ada berlaku bagi siapa saja. Kalau pada pilpres kemarin yang diancam itu hanya mereka yang terlibat dalam tim paslon atau tim pemenangan, tetapi sekarang tidak. Siapapun yang terlibat membagikan dan menerima uang, terlibat money politik, itu ancamannya pidana, dan pidananya tidak main-main. Ancamannya pidana minimal 36 bulan, 3 tahun. Jangan sampai kandidat yang kita bagi-bagikan uangnya sudah dilantik, bahkan berakhir masa jabatannya, kita yang terlibat money politik masih mendekam di bilik penjara. Jadi saya himbau kepada masyarakat untuk menghindari hal ini. Jaga keselamatan tak, kita ingin berpemilu yang damai, yang sukses, tapi juga kita selamat. Terutama juga selamat dari COVID ini. Insya Allah. Dan masyarakat Bulukumba bertanya-tanya ketika ada masyarakat Bapak di Kabupaten Bulukumba yang ingin menjadi anggota ormas tertentu, lalu ormas tertentu belum mendaftarkan diri ke Kesbangpol Bulukumba. Apa persyaratan yang harus dipenuhi Pak Andi Ahmad Arfan oleh ormas tertentu untuk melaporkan diri ke Kesbangpol Bulukumba? Iya. Kalau persyaratan untuk melaporkan diri itu sesuai dengan per PP 56 tadi adalah dengan menyampaikan pengesahan dari pemerintah. Kalau dia berbadan hukum itu dari Kemenkumham, kalau tidak berbadan hukum dari Kementerian Dalam Negeri. Itu syaratnya. Kemudian pada saat mendaftar, melaporkan keberadaan, kami tentu meminta beberapa syarat tambahan. Seperti surat keterangan sekretariat di mana. Karena ini penting. Jangan sampai ada ormas tidak jelas di mana alamatnya. Dan itu diberikan keterangan oleh pemerintah setempat, lurah atau kepala desa. Yang kedua, kami juga minta biodata 3 pengurus utama, ketua, sekretaris, dan bendahara. Kenapa ini penting? Karena ormas ini perlu suatu saat barangkali mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, sehingga kita tahu siapa ya yang dimintai pertanggungjawaban. Begitu. Kenapa penting ini melakukan pendaftaran? Karena perlu kita semua kejelasan ormas-ormas tertentu yang ada di Bulukumba ini. Ya, dan sahabat hati, sahabat dunia maya, saudara-saudariku masyarakat Bulukumba secara khusus, kita ketahui bahwa Kabupaten Bulukumba adalah kabupaten yang sangat strategis, termasuk dengan keberadaan masyarakat yang sangat heterogen, terkait suku, agama, ras, dan golongan. Bukan tugas mudah untuk menjadikan Bulukumba kondusif dalam toleransi. Dan Alhamdulillah dengan izin Sang Maha Kuasa, Kesbangpol Bulukumba dipimpin saat ini oleh Bapak Andi Ahmad Arfan, SIP, MT. Dan semua, Anda dan saya bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas keberadaan beliau sebagai Kepala Kesbangpol Kabupaten Bulukumba. Potensi konflik lain Pak yang mungkin muncul di Kabupaten Bulukumba secara khusus. Terkait dengan potensi konflik di Bulukumba memang banyak. Kami bahkan sudah memetakan per kecamatan. Tapi yang paling banyak itu adalah terkait dengan potensi konflik lahan. Terutama lahan-lahan atau bangunan pemerintah yang di atasnya berdiri bangunan pemerintah tetapi alas haknya belum jelas. Beberapa sekolah masih terancam ditutup, termasuk ada bangunan kantor pemerintah yang masih
digugat oleh masyarakat. Itu potensi konflik yang paling besar. Kalau antar masyarakat juga potensi lahan ini masih juga. Karena ya kita pahami, saya mantan kabak pertanahan, lahan itu tidak pernah bertambah, tetapi orang bertambah. Kebutuhan orang akan lahan semakin bertambah, sehingga itu barangkali menjadi potensi konflik di sektor lahan ini. Kemudian potensi konflik yang lain itu terkait di masalah agama. Ya. Beberapa waktu yang lalu, hampir setiap perayaan Natal sedikit ada gejolak. Tetapi alhamdulillah, pemerintah daerah bekerja sama dengan teman-teman di forum kerukunan umat beragama bisa meredam ini. Ada solusi yang kami tawarkan kepada teman-teman, terutama saudara-saudara kita yang beragama Katolik. Itu sampai saat ini masih ada permasalahan terkait dengan tempat ibadah yang ditempati saat ini. Dan FKUB, pemerintah daerah sudah menyarankan untuk menawarkan untuk menggunakan gedung PKK, atau kalau perayaannya lebih besar silahkan gunakan aula kantor bupati. Itu solusi yang ditawarkan pemerintah daerah. Ya, di Kabupaten Bulukumba juga ini dikenal sebagai tempat heterogen dari sisi suku. Kita punya Makassar, kita punya Bugis, Konjo, bahkan dari daerah lain ada Jawa yang tidak sedikit jumlahnya. Hasil dialog saya dengan ketuanya itu sampai 10.000 orang. Termasuk Tionghoa, Pak? Iya, Tionghoa juga ada. Dan kita juga punya namanya Forum Pembauran Kebangsaan. Alhamdulillah, ini tidak ada masalah terkait kesukaan ini. Mudah-mudahan ini tetap bisa kondusif. Dan di pilkada ini kami selalu mewanti-wanti, kami pernah bahkan mengajak diskusi untuk tidak mengedepankan politik identitas. Karena salah satu ancaman kerukunan, keberagaman, kesukuan itu kalau politik identitas dibesar-besarkan. Mudah-mudahan pilkada ini tidak menjadi klaster terjadinya bentrok kesukuan di Bulukumba. Insya Allah, Pak. Dan tahun lalu, Pak, ketika perayaan Natal, ternyata di Kabupaten Bulukumba tak ada gejolak sedikit pun. Dan itu sekali lagi sebagai bukti kesuksesan Pak Andi Ahmad Arfan memimpin Kesbangpol Kabupaten Bulukumba. Dan apa yang Bapak sampaikan sebagai program, terapkan sebagai kebijakan, dijalankan dengan sangat baik oleh lintas kalangan. Saya tentu mewakili seluruh kalangan di Bulukumba, Pak, mengucapkan selamat dan sukses atas pencapaian Bapak. Kami hanya mendoakan semoga Pak Andi Ahmad Arfan dikarunia usia yang panjang, kesehatan sempurna, dan kesuksesan dalam ragam agenda. Hal lain, Pak, yang saya ingin tanyakan. Saat ini Bapak ditonton oleh publik, disaksikan oleh masyarakat Indonesia tercinta, juga didengarkan secara langsung. Saya mengundang Anda, sahabat hati dan sahabat dunia maya, melalui akun RCA 102,5 FM Bulukumba. Silakan hadirkan pertanyaan Anda atau ada informasi yang Anda ingin sampaikan ke Pak Andi Ahmad Arfan, SIP MT, silakan beliau akan langsung menjawabnya. Tapi sebelum saya membaca pertanyaan Anda untuk beliau, saya ingin bertanya pula, Pak. Kabupaten Bulukumba adalah kabupaten percontohan bagi kabupaten yang lain terkait kesuksesan Bulukumba meramu keragaman dan menjadi sekondusif ini. Apa yang Bapak telah lakukan selama memimpin Kesbangpol Bulukumba untuk menciptakan kerukunan dalam keragaman? Untuk mewujudkan itu, kata kuncinya saya kira dialog. Kita mau terbuka bercerita, tidak ada yang saling menutupi, tidak ada rahasia di antara kita. Itu barangkali kata kunci untuk mewujudkan itu. Dan yang terpenting adalah tidak ada niat busuk di antara kita. Ya, Bulukumba ini Bulukumba kita semua. Semua orang berhak hidup dan berkehidupan di daerah tercinta ini. Seperti itu. Berarti kuncinya, Pak, dialog. Iya. Keterbukaan dan tidak ada rahasia di antara kita. Dusta tidak ada niat musuh di antara kita. Dusta juga. Subhanallah. Sahabat hati, ternyata untuk menciptakan cinta yang sempurna, jangan selipkan dusta di antara nada-nada cinta Anda. Sajikan dengan tulus, sampaikan dengan ikhlas. Jika Anda mencintai seseorang, cintai ia sepenuhnya, apapun yang dimilikinya, apapun yang dipunyainya, bukan karena tendensi tertentu. Tetapi jika Anda punya niat-niat buruk, percayalah, jalinan cinta yang Anda rajut akan hancur berantakan saat Anda mencoba mencapai pulau impian.
Nah, kita masih berdialog di Bincang Inspiratif. Kali ini Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba di kantor Kesbangpol Kabupaten Bulukumba bersama Pak Andi Ahmad Arfan, SIP MT. Bapak pernah menjadi seorang pemuda dan kini tetap menjadi pemuda yang berbakti untuk Indonesia. Cita-cita besar Bapak untuk Bulukumba dan negeri ini? Ya, saya cuma bermimpi Bulukumba ini bisa lebih terdepan dibanding daerah lain. Itu juga sejalan dengan visi RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kita. Kenapa? Bulukumba ini kurang apa? Dan Bulukumba punya segala-galanya. Kenapa tidak? Sepanjang itu dikelola dengan baik, dikelola dengan baik oleh orang yang tepat. Kita manfaatkan potensi seluruh orang Bulukumba yang ada untuk membangun daerah kita tercinta ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jangan bocori kapal Bulukumba dari dalam. Ya. Itu yang penting. Karena biar kita berjuang mati-matian, tetapi ada juga orang yang kerjanya membocori kapal, maka tidak akan sampai ke pelabuhan tujuan. Itu. Baik, sahabat hati, sahabat dunia maya, Bulukumba ibarat perahu besar. Tak boleh ada seorang pun yang membocori bagian bawah kapal yang sedang kita tumpangi. Jika seseorang melakukannya, kita berkewajiban menegurnya. Dan yang wajib untuk melakukan itu pertama kali adalah Kepala Kesbangpol Kabupaten Bulukumba. Beliau dan jajaran harus mendeteksi dini potensi konflik atau potensi-potensi kerusakan di Kabupaten Bulukumba tercinta. Apakah ada pengaruhnya Pak, kabupaten kecamatan terluas dengan potensi lebih besar dibanding kecamatan yang tidak lebih luas dari kecamatan itu? Ya, secara logika tentu ada. Walaupun secara fakta tidak seluruhnya seperti itu. Tergantung dari kompleksitas permasalahannya dan juga karakter dan kearifan lokal dari orang-orang yang ada di tempat itu. Seperti itu. Iya. Karena dari data barangkali yang ada, tidak seluruh masalah itu berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan wilayah yang besar. Tidak seperti itu. Iya. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat juga kami harapkan bantuannya melakukan deteksi dini terhadap segala potensi yang bisa membuat kita semua bermasalah. Antara lain yang perlu barangkali dideteksi adalah keberadaan hal-hal tertentu yang bisa mengancam keberagaman kita. Ada kelompok tertentu, orang tertentu yang menghasut untuk melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, segera laporkan. Jadi bukan tugas masyarakat menindaki, bukan. Tetapi melaporkan kepada aparat terdekat. Di desa itu hampir tidak pernah tidur yang namanya Babinsa, Babin Kantipmas, dan termasuk kepala desa. Filosofi pemerintahan adalah tidak boleh satupun daun yang jatuh di desa tidak diketahui pemerintahnya. Itu artinya apa? Semua keluhan masyarakat harus segera disampaikan dan ditanggap. Jadi apabila ada hal-hal yang aneh, yang mungkin barusan dilihat, baru dianggap tidak seperti biasanya, segera laporkan pemerintah. Jangan ditindaki, karena bukan kewenangan, bukan tugas masyarakat menindak. Itu yang sering disebut dengan main hakim sendiri. Kita tidak pernah dilantik jadi hakim. Ada sudah hakim yang ditentukan oleh negara. Dan satu hal lagi Pak, sebelum Bapak menghadirkan kesimpulan di Bincang Inspiratif kita sore ini, apakah Kesbangpol Bulukumba juga melakukan pendeteksian potensi konflik melalui dunia maya? Karena yang paling memengaruhi masyarakat di era modern ini adalah pengaruh-pengaruh media sosial. Ya. Terkait dengan deteksi melalui media maya, dunia maya, memang sudah lama menjadi pemikiran kami, bahkan sudah pernah terungkap dalam rapat Pak Wakil Bupati waktu itu memimpin agar melakukan deteksi melalui dunia maya. Hanya saja ternyata untuk melakukan deteksi dunia maya itu sedikit ribet, perlu alat tertentu. Kami konsultasi dengan teman-teman, karena kami di Kesbang ini banyak melibatkan untuk kebutuhan informasi itu, kami melibatkan jajaran intelijen. Ternyata
mungkin ada di jajaran intelijen yang memiliki itu. Karena untuk mempelototi dunia maya ternyata ada katanya semacam softwarenya, dan itu kami tidak punya. Akses ke sana juga itu bukan kewenangannya Kesbangpol. Mungkin itu adalah kewenangannya teman-teman di Infocom, kalaupun itu menjadi kewenangannya dan ada alat untuk itu. Tetapi andalan kami di sini adalah bekerja sama. Kami punya berbagai macam tim, dan itu melibatkan jajaran intelijen polisi, intelijen TNI, dalam hal ini Kodim, termasuk anggota BIN, itu semua menjadi pembantu kami dalam melakukan deteksi dini, bahkan tangkal dini. Seperti itu. Ya, dan baik Pak, sungguh menginspirasi seluruh kalangan, tapi masih ada lagi Pak yang Bapak ingin sampaikan untuk publik di bincang inspiratif kita sore ini? Andai tak ada lagi, silakan Pak hadirkan kesimpulan di bincang-bincang inspiratif kita kali ini. Silakan Pak Andi Ahmad Arfan, SIP MT. Ya. Sebagai kesimpulan, atau orang sering menyebutnya closing statement, saya terkait pilkada, sekali lagi saya mengingatkan seluruh masyarakat, gunakan hak pilih tak. Jangan menjadi orang golput yang tidak ikut menentukan masa depan daerah. Itu terkait pemilu. Kemudian terkait ormas, sekali lagi saya himbau teman-teman pengurus ormas, kalau sudah berakhir kepengurusan ormas tak, segera laporkan kembali. Karena banyak sekali di sini ratusan di data kami yang sudah berakhir tapi tidak melaporkan kembali kepengurusannya. Dan oleh pemerintah daerah dianggap tidak ada. Seperti itu. Dan saya pun menghimbau salah satu musuh yang sudah berada di tengah-tengah kita, ancaman yang berada di tengah-tengah kita ini adalah pandemi 19, COVID-19. Melawan ancaman seperti ini, itu yang terdepan adalah masyarakat. Beda kalau yang musuh ancaman itu bersenjata, yang terdepan adalah TNI. Tetapi kalau ancaman non-militer seperti ini adalah kita semua terdepan. Rukunnya cuma 3 untuk melawannya. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Itu solusi untuk menghadapinya. Pandemi ini belum tahu kapan berakhirnya, sehingga cara saat ini untuk mengatasinya adalah dengan 3 rukun yang tadi. Itu. Ya, dan baik, terima kasih Pak Andi Ahmad Arfan, SIP MT, telah menginspirasi masyarakat Bulukumba, bahkan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saudara dan saudariku dimanapun Anda berada, hiduplah dalam kedamaian, cerdaslah untuk memilih, dan jadilah organisasi yang berintegritas, kemudian berikan yang terbaik untuk agama, bangsa, dan negara. Konflik kita cegah sedini mungkin, jika pun terjadi, lakukan penanganan dengan cermat berdasarkan hukum yang berlaku di negeri kita. Pak Andi Ahmad Arfan berpesan, jangan main hakim sendiri, karena kita masyarakat biasa tak pernah dilantik menjadi hakim. Dan untuk melawan COVID-19 ada 3 rukun, dan beliau tadi telah jelaskan bahwa jika Anda gunakan masker, kemudian menjaga jarak dan rajin mencuci tangan, insya Allah corona tak lama lagi akan kehilangan daya. Selamat menjalankan tugas Anda masing-masing, dan sekali lagi Pak Andi Ahmad Arfan, SIP MT, terima kasih tak terkira Pak. Sukses selalu, dan masyarakat Bulukumba mendoakan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.